Selamat jumpa bersama saya kembali, Pak Virgo atau yang biasa dipanggil Pak Igu. Rolling, Hai guys. action. Hai guys. Oh gitu. Hai guys. Hari Pak Ius teh makan wae. Hai guys. Kali ini saya akan membahas pembelajaran berkaitan dengan Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Wow, seorang manusia disebut Putra Allah dan Juru Selamat lagi. Bagaimana mungkin? Kita akan melihat bersama-sama. Baik, Pak Ius boleh kembali, nggak usah ditahan-tahan ya Pak. Oke, saya punya beberapa indikasi untuk membantu kita supaya pembelajaran ini lebih enak. Indikatornya apa saja supaya kita mengerti bahan ini? Yang pertama, supaya kita bisa mengungkapkan pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, dan juga nanti kita sebagai seorang Kristiani, bagaimana kita menjelaskan arti Yesus itu sebagai Tuhan bagi umat Kristiani, sebagai anak Allah bagi umat Kristiani, sebagai juru selamat bagi umat Kristiani. Dan yang terakhir kita juga akan membahas bagaimana kita memaknai makna percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah dan Juru Selamat. Bagaimana seorang Katolik mempercayai bahwa Yesus itu adalah benar-benar Putra Allah, Juru Selamat, dan juga sebagai Tuhan. Boleh iklan sebentar karena Pak Ius mulai. Guys, untuk yang pertama sekali, ada baiknya kalian boleh melihat dan membaca dari Google atau manapun lah boleh. Sebuah karangan yang berjudul Litani Domba Kudus. Litani Domba Kudus. Itu karyanya karangan W.S. Rendra, pengarang terkenal yang dulunya Katolik. Sekarangnya bagaimana, tanya Pak Yus. Baik. Kalian boleh searching ya di Google ataupun dimanapun saja tentang bacaan itu. Nah, setelah di searching tentunya dibaca dong. NANI? Itu tadi suaranya Ibu Kepala, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja ya. Sebagai oke lagi katanya Ibu Kepala ya, nggak apa-apa. Pengen in frame. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not doing fine. Kita break sebentar ya, saya mulai berkeringat. Oke guys, udah dibaca belum tadi Litani Domba Kudusnya yang karangannya W.S. Rendra? Bukan karangannya Gani Samudra ya, tapi W.S. Rendra, bukan Gani Samudra. Gelar atau julukan yang disandang seseorang itu biasanya terkait, berhubungan dengan keberhasilan dalam bidang tertentu atau jasa-jasa yang disumbangkan bagi masyarakat karena tugasnya atau ya, kepribadiannya lah. Nelson Mandela, tahu Nelson Mandela nggak? Yang hitamnya sama seperti Gani Samudra itu, ya kan, bukan W.S. Rendra. Nelson Mandela itu mempunyai gelarnya apa? Duta Batik Internasional. Duta Batik Internasional. Mengapa Nelson Mandela diberi gelar Duta Batik Internasional? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak. Saya nggak tanya Pak Yus. Saya nggak tanya Franky. Saya tanya Pak Yus. Kameramen diam aja. Nelson Mandela diberi gelar tersebut karena jasanya. Beliau ikut mempromosikan batik sebagai karya bangsa Indonesia di kancah internasional. So, Nelson Mandela itu benar-benar ya, mempunyai peran andil dalam mempromosikan batik. Makanya dia diberi gelar Duta Batik Internasional. Tidak hanya tinggal diam pada batas itu saja, tetapi Pak Yus awas jatuh. Tetapi gelar yang disandang oleh Nelson Mandela itu mengandung konsekuensi. Mengandung konsekuensi itu artinya apa? Bahwa ketika seseorang diberi gelar, berarti dia juga harus mampu menunjukkan dalam sikap-sikapnya bahwa gelar itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang digelarkan kepadanya.
Pak Virgo ganteng gelarnya. Itu nggak sesuai, itu fitnah namanya, ya kan? Kalau Pak Ius dibilang ganteng itu mungkin sesuai. Mana Pak Ius? Mari Pak Ius. Sini Pak Ius. Pak Ius, lo nggak mau dia. Sombong, nggak mau. Oke. Jadi berkat. Oh no. Suaranya kriuk-kriuk. Oke. Baik, berkat gelar duta itu Nelson Mandela juga harus menunjukkan dalam kesehariannya. Contohnya, dia ketika ada pertemuan-pertemuan juga harus mampu berani memakai batik itu sebagai bajunya, baju resminya ya, dipakai dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Sekali lagi, konsekuensinya itu bukan beban, bukan menjadi keterpaksaan dia, tetapi karena memang keikhlasan, ketulusan dia, karena dia juga sebagai seorang duta batik internasional, maka dia juga harus merasa menikmati berpakaian batik tersebut. Untuk 2 detik ke depan boleh iklan. Guys, pada bagian yang pertama ini saya hanya ingin menegaskan bahwa hubungan antara pemberi dan yang penerima gelar itu lebih-lebih sebenarnya hanya ingin mengatakan hubungan iman, bukan hubungan yang lain-lain. Khususnya seperti yang W.S. Rendra begitu mengimani Yesus. Mengimani Yesus itu sebagai Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa? Yesus Tuhan itu apa? Nanti akan saya jelaskan pada bagian kedua. Ya, seperti itu. Karena imannya itu, W.S. Rendra ingin mencoba menggambarkan Yesus Kristus itu menurut penghayatannya yang ada di dalam litani Domba Kudus. Baik, sekian. Salam waras dari Pak Iko. Bye-bye.